Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Bu Ayu Dwi Setianing Tias, pada channel Belajar Matematika. Nah, pada video kali ini saya akan melanjutkan pembahasan yang ada pada matematika peminatan atau matematika lintas minat kelas 10 semester genap. Nah, materi apakah yang akan kita bahas pada video kali ini? Yaitu materi panjang vektor, di mana materi ini merupakan materi yang ada pada kompetensi dasar 3.2 dan 4.2. Di mana untuk KD 3.2 itu saya akan fokus pada menjelaskan panjang vektor dalam ruang berdimensi 2 dan berdimensi 3. Dan untuk yang KD 4.2 menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan panjang vektor dalam ruang berdimensi 2 dan berdimensi 3. Pertama-tama, apa sih panjang vektor itu? Nah, di sini untuk mencari panjang vektor ada dua, karena yang akan kita pelajari kan vektor di ruang 2 dan di ruang 3. Jadi nanti kita akan mempelajari pada masing-masing ruang. Yang pertama, vektor di ruang 2 dulu, panjang vektor di ruang 2. Nah, seperti ini. Karena di ruang 2, maka sumbu koordinatnya itu kan terdiri dari sumbu X dan sumbu Y. Nah, misalkan saya memiliki vektor OP. Nah, kalau kita perhatikan, ini vektor OP, kemudian panjang dari P ke sumbu X, ini kan panjangnya sepanjang Y, ya kan? Sedangkan dari O ke sini itu kan sepanjang X. Nah, sehingga di sini kalau kita perhatikan ini kan membentuk suatu segitiga siku-siku. Karena antara ini dengan sumbu X itu kan saling tegak lurus. Sehingga OP dan ini membentuk segitiga siku-siku. Nah, berdasarkan aturan yang ada pada segitiga siku-siku untuk mencari panjang sisi miringnya itu kan dengan cara akar X kuadrat ditambah Y kuadrat. Jadi untuk mencari panjang OP itu adalah X kuadrat plus Y kuadrat. Oh ya, di sini panjang vektor OP itu bisa dinotasikan dengan simbol seperti ini, seperti nilai mutlak. Jadi bagaimana kalian membedakan itu nilai mutlak atau panjang vektor? Jadi dilihat konteksnya. Karena ini membahas mengenai vektor, jadi ini artinya adalah panjang vektor. Tapi kalau kalian membahas mengenai aljabar, maka itu artinya nilai mutlak. Seperti itu ya. Jadi dilihat permasalahannya tentang apa. Karena panjang vektor, maka tanda ini disebut sebagai panjang vektor. Oke. Untuk contoh soalnya, diketahui vektor U itu min 6, 3 dan vektor V 4, min 3. Tentukan panjang vektor U plus V. Nah, sebelum mencari panjang vektor U plus V, kita operasikan terlebih dahulu U plus V-nya dulu. Seperti ini, kita cari nilai dari U plus V. Diperoleh hasilnya min 2, 0. Baru kita cari panjang dari U plus V. Nah, tadi kan rumusnya akar X kuadrat ditambah Y kuadrat. Maka min 2 kuadrat ditambah 0 kuadrat. Sama dengan akar 4 atau sama dengan 2. Karena ingat ya, panjang itu kan selalu bernilai positif, maka hasilnya ini selalu positif juga. Jadi akar 4 sama dengan 2, bukan plus minus 2. Jadi panjang vektor U plus V adalah 2 satuan. Berikutnya, panjang vektor di ruang 3. Nah, ini. Ruang 3 berarti kan terdiri dari sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z. Misalkan di sini saya memiliki vektor OP, ada di bawah ya. Nah, untuk mencari panjang OP bagaimana? Nah, langkah pertama, kita buat bantuan dulu ini yang kuning, agar nanti dari OP ini terbentuk segitiga siku-siku seperti ini. Berarti kan langkah pertama kita cari yang kuning ini dulu, panjangnya berapa sih? Nah, ini kan bisa kita cari dari Pythagoras yang hijau ini. X akar X kuadrat ditambah Y
kuadrat. Bisa dipahami? Jadi misalkan ini ada vektor yang kuning ini, maka kan panjang kesininya sama dengan sumbu X kan, berarti panjangnya sebesar X, lalu ini panjangnya sebesar Y. Jadi ini panjangnya adalah akar X kuadrat ditambah Y kuadrat. Lalu yang tegak ini kan sama seperti koordinatnya Z, maka ini kan sepanjang Z. Nah, sehingga untuk sisi miring OP itu kan akar dari akar X kuadrat plus Y kuadrat. Ini kalau dikuadratkan kan menjadi X kuadrat plus Y kuadrat, ditambah ini sisi satunya Z kuadrat. Sehingga untuk mencari panjang vektor di ruang 3 itu adalah X kuadrat plus Y akar X kuadrat plus Y kuadrat plus Z kuadrat. Oh ya, ini ada kesalahan, harusnya O itu 0,0,0 karena ada di ruang 3. Untuk contoh soalnya seperti ini. Diketahui vektor A 3, min 2, dan Z. Dan panjang vektor A itu sama dengan 7. Tentukan hasil dari 2 kali vektor A. Nah, langkah pertama, nih, panjang A berdasarkan rumus tadi kan akar X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah Z kuadrat. Lalu panjang A kita substitusikan sama dengan 7 seperti ini. Lalu ini kita operasikan 9 ditambah 4 ditambah Z kuadrat sama dengan akar 13 plus Z kuadrat. Lalu untuk menghilangkan akar masing-masing ruas kita kuadratkan. Jadinya 49 sama dengan 13 plus Z kuadrat. Lalu masing-masing ruas kita kurangi 13. 36 sama dengan Z kuadrat. Selanjutnya masing-masing ruas saya kurangi 36. Jadi yang di sini 0. 0 sama dengan Z kuadrat min 36. Lalu saya tukar posisinya. Z kuadrat min 36-nya saya pindah di sini, yang 0-nya saya pindah di sini. Lalu berdasarkan pemfaktoran diperolehlah faktornya Z min 6, Z plus 6 sama dengan 0. Maka Z itu sama dengan 6 atau Z sama dengan min 6. Jadi ada dua kemungkinan nilai Z-nya itu bisa 6 atau min 6. Nah, untuk yang pertama saya menggunakan Z-nya itu 6. Maka hasil dari 2 kali vektor A adalah 6 min 4, 12. Sedangkan kalau saya mau menggunakan vektor A-nya itu 3 min 2 min 6, maka hasil dari 2A atau 2 kali vektor A adalah 6, min 4, dan min 12. Seperti itu. Nah, berikutnya ada juga jarak 2 titik. Yang pertama untuk yang di ruang 2, misalkan di sini ada titik P dan titik Q. Nah, kita disuruh mencari jarak 2 titik. Jarak P dan Q itu sama aja kita mencari panjang PQ. Nah, bagaimana caranya? Nah, ini bisa kita cari dengan kita cari vektor PQ dulu. PQ kan diperoleh dari Q min P. Q min P berarti kan X2 min X1, Y2 min Y1. Nah, maka panjangnya PQ sama seperti mencari panjang vektor tadi. X2 min X1 kuadrat ditambah Y2 min Y1 kuadrat. Seperti itu. Oh, kenapa ini Bu kok harus ditarik garis vektor OP? Nah, karena ini kan posisinya tidak pada titik pusat, sehingga vektor P ini kan titik P ini sama seperti vektor OP. Lalu titik Q itu sama aja seperti kita mencari vektor OQ. Nah, sehingga nanti barulah didapat hasil seperti ini. Oke, berikutnya untuk yang di ruang 3, konsepnya juga sama seperti tadi, hanya beda di ruangnya aja. Seperti ini. Jadi ini vektor PQ-nya. Tadi untuk mencari vektor P itu kan sama seperti ini, O ke P. Untuk mencari vektor Q, O ke Q. Sehingga PQ itu kan vektor Q min vektor P.
Jadi X2 min X1 kuadrat ditambah Y2 min Y1 kuadrat ditambah Z2 min Z1 kuadrat. Seperti itu. Jadi intinya bedanya panjang vektor dengan jarak dua titik tadi apa sih? Kalau panjang vektor dia bermulanya di titik pusat. Misalkan seperti ini dari O ke Q, OQ. Tapi kalau jarak dua titik ini tidak berasal dari titik pusat seperti ini, PQ ini kan tidak berasal dari titik pusat. Maka itu disebut jarak dua titik di ruang 3 atau ruang 2. Nah, untuk contoh soalnya seperti ini. Saya menggunakan contoh di ruang 3. Diketahui koordinat titik A itu 5, min 2, 3. Dan koordinat titik B 2, 4, min 3. Jarak antara A dan B adalah, nah untuk mencari jarak A dan B sama seperti mencari panjang AB. Nah, berdasarkan rumus tadi, panjang AB, berarti kan kita harus mencari vektor AB dulu. Vektor AB kan dari B min A, 2 min 5, lalu 4 min 2, min 3 min 3. Nah, nanti hasilnya kita kuadratkan. Atau bisa langsung seperti ini. Akar 2 min 5 kuadrat ditambah 4 min 2 kuadrat ditambah min 3 kuadrat. Lalu kita operasikan, diperoleh hasilnya adalah akar 81. Akar 81 sama dengan 9. Jadi jarak antara titik A dan B adalah 9. Nah, lalu yang ketiga ada yang namanya vektor satuan. Apa sih vektor satuan itu? Jadi vektor satuan adalah vektor yang panjangnya satu satuan. Nah, jadi tadi kan kita udah mempelajari bagaimana caranya mencari panjang OP kayak gitu ya. Nah, lalu bagaimana cara mencari vektor satuannya? Nah, tadi sudah dijelaskan kalau vektor satuan itu kan vektor yang panjangnya satu satuan. Jadi misalkan OP ini adalah vektor yang panjangnya 10 satuan. Maka kalau satu satuan kita bagi 10 kan. Nah, inilah yang disebut sebagai vektor satuan. Misalkan ini 1/10-nya inilah yang disebut vektor satuan. Nah, lalu bagaimana cara mencari koordinat dari vektor satuan ini? Nah, itu kita bisa mencarinya dengan cara vektornya dibagi panjang vektor seperti ini. Jadi simbol dari vektor satuan adalah E topi. Ini dibaca E topi. Karena ini mencari vektor satuan dari OP, maka E topi vektor OP. Nah, itu diperoleh dari vektor OP dibagi panjang OP. Atau ini bisa juga 1 per panjang OP dikali, nah vektor OP kan berarti terdiri dari X, Y. Nah, untuk yang di ruang 3 juga sama. Untuk mencari vektor satuannya sama kayak tadi, hanya bedanya di sini nanti koordinatnya adalah X, Y, dan Z. Agar lebih paham, langsung saja yuk kita masuk ke contoh soal. Nah, ini diketahui vektor A itu min 12, 16. Tentukan vektor satuan dari vektor A. Nah, seperti yang sudah dijelaskan tadi, untuk mencari vektor satuan dibutuh panjang vektornya. Berarti kita cari panjang vektor A dulu. Di sini panjangnya diperoleh 20. Nah, lalu berdasarkan rumus vektor satuan, E topi vektor A itu kan sama dengan vektor A dibagi panjang vektor A, atau 1 per panjang vektor A X, Y, karena di ruang 2. Nah, tadi panjangnya kan 1 per 20. Jadi ini 1 per 20 dikali vektor A, yaitu min 12, 16. Sehingga E topi A itu sama dengan min 12 per 20, min 16 per 20. Sekarang kita buktikan benar nggak sih ini panjangnya 1? Nah, ini kita buktikan nih. Tadi mencari panjang kan akar X kuadrat ditambah Y kuadrat. Nah, X kuadratnya kan min 12 per 20 kuadrat. Lalu Y-nya itu kan 16 per 20 kuadrat. Setelah kita hitung, diperoleh
144/400 ditambah 256/400. Itu sama dengan akar 400/400 sama dengan akar 1 atau sama dengan 1. Ya, ternyata benar bahwa E topi A itu sama dengan 1 satuan. Seperti itu. Oh ya, ini saya salah, harusnya panjang E topi A ya, bukan panjang vektor A, tapi panjang vektor E topi A. Jadi kesimpulannya, vektor satuan dari vektor A adalah min 12/20 dan 16/20. Jadi seperti itu. Kayak gini ya. Saya ulangi lagi, misalkan tadi ini vektor A-nya. E topi A kan berarti vektor yang panjangnya satu satuan. Nah, segini nih loh. Vektornya tuh berapa? Nah, kita mencari vektor ini tuh berapa, seperti itu. Oke. Dan yang terakhir, apa yang terakhir? Menyatakan vektor menggunakan vektor satuan pada sumbu koordinat. Yang pertama, pada bidang koordinat di ruang 2. Vektor satuan searah sumbu X itu adalah I topi, di mana I topi itu sama dengan vektor 1, 0. Dan vektor satuan yang searah sumbu Y adalah J topi, yaitu vektor 0, 1. Setiap vektor pada ruang 2 dapat dinyatakan sebagai hasil operasi dari vektor I topi dan J topi. Yaitu, misalkan kalau ada vektor V itu XY, maka kalau kita mau merubahnya menjadi vektor satuan itu XI topi ditambah YJ topi. Begitu juga untuk yang di ruang 3. I topi itu artinya 1, 0, 0. Lalu yang yang searah sumbu X itu kan I topi, yaitu vektor 1, 0, 0. Kemudian vektor yang searah sumbu Y adalah J topi 0, 1, 0. Dan vektor satuan yang searah sumbu Z adalah K topi 0, 0, 1. Maka penulisannya jika ada vektor V itu X, Y, Z itu sama dengan X I topi ditambah Y J topi ditambah Z K topi. Berikut adalah contohnya. Nyatakan vektor D sama dengan min 210 menggunakan vektor satuan. Nah, langkah pertama ini saya jabarkan dulu. Min 210 itu kan sama dengan min 200 ditambah 010 ditambah 000, ya kan? Jadi ini saya pisahkan. Ini X lalu ada 00-nya. Lalu ini yang selain Y itu saya tulis 0. Dan yang terakhir selain Z itu saya tulis 0 seperti ini. Kemudian ini kan artinya min 2 dikali 100. Kemudian ini 1 dikali 010. Dan yang terakhir adalah 0 kali 001. Ini berdasarkan yang aturan tadi. Kalau di ruang 3, X itu kan 100, Y 010, dan Z 001. Nah, 100 ini kan sama dengan I topi. Yang ini sama dengan J topi. Yang ini sama dengan K topi. Seperti ini. Nah, variabel 1 ini boleh ditulis, boleh tidak, atau seperti ini. Sedangkan kalau 0 itu tidak perlu kita tulis. Sehingga ini kalau menggunakan vektor satuan penulisannya menjadi min 2i plus J. Seperti itu. Dan yang terakhir ada soal cerita yang berkaitan dengan panjang vektor. Nah, suatu perahu bergerak menyeberangi sungai. Jadi ini ada perahu akan menyeberangi sungai. Kecepatan arus sungai, ini kan arusnya 60 meter per menit. Dan perahu ini digerakkan dengan kecepatan 80 meter per menit tegak lurus dengan tepi sungai. Jadi tepi sungai, tegak lurus tepi sungai. Kecepatannya 80 meter per menit. Nah, tentukan kecepatan perahu saat terbawa arus. Nah, karena sungainya ini berarus, maka kan tidak mungkin perahunya itu akan lurus terus. Pasti kan ada saatnya dia mengikuti arus. Nah, di sini gambarannya saya buat segitiga siku-siku, di mana vektor AB itu adalah kecepatan perahu dari tepi sungai.
Kemudian BC, vektor BC adalah kecepatan arus sungai. Nah, yang ditanyakan adalah kecepatan saat terbawa arus. Berarti kan ini saat terbawa arus kan yang AC ini, vektor AC. Nah, bagaimana cara mencari vektor AC? Nah, berdasarkan tadi yang sudah kita bahas mengenai panjang vektor di ruang 2. Berdasarkan tadi di ruang 2. Maka untuk mencari AC itu kan sama dengan akar AB kuadrat ditambah BC kuadrat, yaitu 60 kuadrat ditambah 80 kuadrat, atau sama dengan akar 10.000 atau sama dengan 100. Jadi kecepatan perahu saat terbawa arus sungai adalah 100 meter per menit. Seperti itu. Baik anak-anak, sampai jumpa pada video berikutnya. Semoga apa yang kita pelajari hari ini memiliki manfaat. Jangan lupa banyak latihan soal agar lebih memahami materi yang kalian pelajari. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.